Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau bikinnya lebih santai. Jadi kayak aku yang ngomong terus nanti ada backsoundnya kayak di radio-radio gitu. Sebenarnya aku dulu tuh juga pengen sih jadi penyiar radio. Terus pada suatu hari aku tuh dapat kesempatan ditawarin buat jadi penyiar radio. Itu waktu aku zaman SMK kelas 2an deh. Tapi gak aku ambil. Dan bener kata pepatah, kesempatan tuh gak datang 2 kali. Padahal dia nawarnya udah beberapa kali kan. Gak aku ambil. Giliran akunya bener-bener niat, udah gak ada kesempatan. Jadi buat kalian, kalau misalnya ada kesempatan dan itu sesuai passion kamu, ambil aja dulu dan coba aja dulu. Terus kali ini aku juga mau bikin video tentang perubahan sih. Pasti kamu sendiri juga pernah kan dapat saran atau komen dari orang kalau kok kamu sekarang beda sih gitu kan. Kamu udah beda dari yang dulu. Aku sih wajar dengan kayak gitu. Dan aku juga yakin kok kalau misalnya kita yang sekarang itu tuh beda dengan kita yang 5 tahun yang lalu, beda dengan kita 10 tahun yang lalu. Nah, kenapa sih kita bisa beda? Banyak sih faktornya. Yang pertama dari yang basic dulu itu dari faktor keluarga deh. Dan pendidikan karakter itu sebenarnya dimulainya dari keluarga. Bukan hanya dari pembentukan kepribadian. Tapi trauma pun juga bisa dari faktor keluarga. Bukan hanya permasalahan aja sih yang bisa ngerubah manusia, tapi dari segi kasih sayang, perhatian sesama anggota keluarga itu juga bisa ngaruh banget. Sangat-sangat ngaruh juga. Faktor kedua itu adalah faktor dari lingkungan dan faktor dari pergaulan. Jadi kalau aku berteman tuh mikirnya gini nih. Kita harus kok baik sama semua orang, tapi kalau pertemanan kita harus pilih-pilih. Karena aku udah pernah coba. Aku berteman dengan si A gitu, dengan yang punya habit A gitu. 3 bulan aja. Kemudian aku berteman lagi dengan si B dengan habit B. Maka aku akan terbiasa dengan habit mereka. Karena gini, kepribadian itu terbentuk dari sebuah kebiasaan. Kalau udah terbiasa, akhirnya jadi kebentuklah yang namanya kepribadian tersebut. Contoh simpel, kamu orangnya suka sedekah. Tiap hari sedekah. Pada suatu hari kamu gak sedekah. Itu rasanya jadi kayak ada yang kurang gitu. Dari situ kamu bisa belajar jadi orang dermawan. Selanjutnya, ini faktor bagus sih. Yaitu kamu bisa berubah karena kamu punya tujuan yang baik tapi ya. Punya impian dan cita-cita. Tapi ingat, itu nggak boleh over, karena kalau kamu over itu jatuhnya ke ambisius, dan orang kalau udah ambisius tuh mereka lebih ke egois ya. Terus dia itu nggak bisa menyadari kalau ternyata yang dilakukan itu bisa melukai orang lain atau orang sekitarnya. Jadi ini harus benar-benar dikontrol banget, dan kamu harus ingat bahwa semua itu butuh proses. Gak ada yang instan. Sesuatu yang instan itu hilangnya juga bakalan instan. Aku punya kisah nih. Itu ada cewek yang dia tuh berubah banget, berubah lebih baik dari yang dulu. Kalau dari segi fisik ya, dan dari segi karir, dari segi pendidikan dan sebagainya. Tapi ternyata dia berubah seperti itu tuh gara-garanya satu. Dia dicemooh sama seseorang. Dari situ aku bisa ambil kesimpulan. Gak semua orang yang udah di atas itu selalu ingin dipuji. Kadang mereka yang udah di atas itu cuma ingin membuktikan bahwa yang dikatakan sama orang yang mencemooh itu adalah salah. Aku tuh bisa, gitu. Kemudian yang terakhir adalah faktor pengalaman. Emang bener sih, pernah dengar kan slogan pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu bener banget. Dan aku sangat menyadari hal itu. Jadi teman-teman,
perubahan itu sangat wajar. Dan perubahan itu akan membentuk pola pikir kalian sendiri, membentuk kepribadian kalian, membentuk attitude kalian, membentuk cara pandang kalian, membentuk penampilan kalian. Bahkan tanpa kalian sadari, perubahan kamu itu bisa mempengaruhi orang-orang sekitar kamu. Jadi, mulai sekarang, mulailah dari diri kalian sendiri, sesuatu yang baik. Dengan niat yang baik, cara yang baik, insya Allah hasilnya pun juga baik. Makasih teman-teman udah mau mendengarkan. Semoga teman-teman diberkahi kesehatan selalu, diberkahi kesejahteraan selalu, dan tentunya semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Kalau misalnya video ini berguna, silakan di-share ya. Dan jangan lupa buat like dan subscribe. Thank you.